Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Natania Wulia Damayanti dengan NIM 6670230168. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah pemerintahan daerah. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada studi kasus Lukas NMB. Mari kita eksplorasi bagaimana tata kelola yang baik bisa berdampak positif bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif ialah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Di sini ada yang tahu gak sih mengenai ciri-ciri pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik itu? Jadi, ciri-ciri pentingnya pengelolaan keuangan yang baik itu termasuk pada kepatuhan terhadap peraturan, penerapan prinsip 3E atau efektif, efisien, dan ekonomis, serta transparansi. Hal ini sejalan dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Mari kita lihat bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan hingga pengawasan. Halo teman-teman, di sini kalian dapat melihat grafik pendapatan dari Papua itu sendiri. Pendapatan asli daerah Papua itu 7,3%. Sedangkan dana perimbangan Papua sendiri itu 24,8%. Dan untuk pendapatan lain-lain daerah yang sah yaitu 67,9%. Di sini juga ada grafik pendapatan hasil daerah. Teman-teman dapat melihat di sini grafik pendapatan asli daerah di mana pendapatan lain-lain asli daerah itu ada 11,4%, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu ada 3,7% dan yang terbaik. Dan retribusi daerah itu ada 6,6% dan yang paling dominan di sini yaitu pajak daerah di mana persentasenya yaitu 78,4%.
Selain itu, ada juga grafik dana perimbangan di mana di dalamnya terdapat dana alokasi khusus 4,6%, bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak 18,9%, dan dana alokasi umum yaitu 76,4%. Di sini lebih banyak dana alokasi umum ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada pendapatan daerah yang sah, di mana di dalamnya ada dana penyesuaian, yaitu 4,8%, dan dana tambahan infrastruktur yaitu 28,1%, dan dana otonomi khusus yaitu 67,1%, di mana dana otonomi khusus paling banyak persentasenya. Proses pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap tahap harus berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Analisis mendalam terhadap pengelolaan ini diperlukan untuk memperbaiki kekurangan di dalam pengelolaan keuangan. APBD adalah instrumen vital yang memastikan disiplin dalam pengambilan keputusan. Teman-teman, ini adalah contoh dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah Papua pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, nanti akan saya lampirkan dokumennya di deskripsi YouTube. Pada tahun 2025 diproyeksikan anggaran pendapatan belanja daerah Papua sebesar 2.506 triliun. Anggaran ini mengalami penurunan sebesar 538 miliar atau 17,68% dari tahun 2024. APBD terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sendiri terdiri dari pos pendapatan asli daerah, pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah berasal dari pajak, retribusi, dan sumber lain. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran secara adil agar semua kelompok masyarakat menikmati pelayanan publik yang baik. Dari kasus Lukas NMB menjadi sorotan karena adanya dugaan penyalahgunaan dana publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Dan ini menciptakan kerugian bagi masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Ada pejabat yang habisin uang 1 triliun untuk belanja makan minum. Ini Lukas NMB, gubernur nonaktif Papua yang diduga belanja makan dan minum sampai habisin 1 triliun. Uangnya dipakai untuk makan minum apa aja ya? Kalau dipakai untuk beli nasi goreng yang harganya 20.000 bisa kebeli 50 juta porsi. Artinya bisa buat beliin seluruh warga provinsi Papua nasi goreng masing-masing makan 13 porsi. Bisa juga buat beli 33 juta kopi susu di Jaksel. Artinya tiap orang di Jaksel bisa dapat 15 gelas kopsus. Kalau beli kopi susunya literan yang harganya 80.000, berarti bakal dapat total 12.500.000 liter kopi susu, setara dengan 12.500 meter kubik. Volume air di Danau Toba ada 244 km kubik. Anak Jaksel bisa ngisi 51 Danau Toba dengan kopi susu. Tapi kayaknya sih nggak semua uangnya dipakai untuk belanja makan dan minum beneran. Soalnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata nemu ribuan kwitansi belanja pembelian makan dan minum palsu. Palsunya kwitansi ini diklarifikasi sama restoran yang tercantum. Sejauh ini KPK udah sita uang miliaran rupiah dan aset termasuk rumah, mobil, dan emas dari Lukas NMB. Kata Wakil Ketua KPK, uang ini diduga jadi bagian dari pencucian uang yang dilakukan Lukas NMB.
Awalnya, Lukas NMB diduga sebagai tersangka suap dan gratifikasi proyek infrastruktur dari APBD pada September 2022. Di bulan Juni 2023, Hakim tolak eksepsi Lukas NMB. Tunggu, eksepsi itu apa ya? Eksepsi itu keberatan yang diajukan terdakwa atas dakwaan jaksa. Nah, menurut Hakim, gugatan jaksa udah cermat dan lengkap. Jadinya, sidang Lukas NMB akan tetap lanjut ke sidang pembuktian. Kalau Lukas NMB terbukti bersalah, kira-kira Hakim bakal vonis berapa tahun ya? Prinsip good governance dapat diterapkan di berbagai lembaga. Pemerintahan yang baik harus bersih, efektif, dan transparan. Dengan menerapkan prinsip ini, lembaga sosial dapat beroperasi lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Papua pada tahun 2024 pada triwulan 3, ekonomi Papua tumbuh sebesar 1,66% dan 0,8% pada triwulan 2. Ekonomi Papua tumbuh sebesar 4,37% dan terkontraksi sebesar minus 2,43%. Pada belanja negara, hingga 31 Juli 2024, belanja negara di Papua mencapai 30,82 triliun atau 47,94% dari baku APBN. Angka ini meningkat 6,56% dari tahun sebelumnya. Penerimaan negara bukan pajak hingga akhir Juli 2024, PNBP di Papua mencapai 557,73 miliar atau 106,18% dari target. Angka ini tumbuh 17,98%. Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti bauksit, baja, tembaga, emas, dan nikel. Pengelolaan keuangan daerah di Papua menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan politisasi anggaran. Meskipun banyak dana yang dialokasikan, pengelolaannya seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di Abepura, Jayapura, Selasa siang. Inilah detik-detik sesaat setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK di sebuah restoran di Jayapura sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tampak Lukas NMB dikawal oleh sejumlah personel polisi sebelum dibawa menuju Makobrimob Kota Raja yang lokasinya tak jauh dari restoran. Makobrimob Kota Raja menjadi tempat transit NMB usai ditangkap sebelum diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani. Setelah diamankan di Makobrimob Kota Raja, Lukas NMB kemudian dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK paralel mencari bukti permulaan. Pentingnya tata kelola keuangan daerah yang baik tidak bisa diabaikan. Kasus Lukas NMB mengajarkan kita bahwa pengawasan yang ketat dan transparansi sangat diperlukan. Untuk itu, partisipasi masyarakat juga harus didorong agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik. Pemerintah juga terus berupaya mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Berbagai regulasi dan sistem telah disusun untuk menuju perubahan besar di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan konsistensi, kerjasama, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mantan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kita harus memperkuat aspek perencanaan pembangunan kesejahteraan Papua secara berkelanjutan dengan transparan dan bertanggung jawab. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui pendekatan kultural dan keagamaan. 3. Segera tuntaskan agenda yang masih tertunda seperti pembangunan prasarana, pemerintahan manajemen SDM, dan pengelolaan keuangan daerah demi kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyediaan layanan publik.
Itu saja yang disampaikan oleh mantan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Cukup sekian dari presentasi yang saya berikan mengenai kasus dari Lukas NMB terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.